menjelaskan sebuah teori yaitu Communication Privacy Management. Selamat menyimak. Teori ini membahas bagaimana seseorang mengelola informasi pribadi atau privacy dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk memahami teori ini, kita akan terlebih dahulu melihat konsep-konsep dasarnya. Ada 5 konsep dasar dalam teori ini, yaitu 1. Private information atau informasi pribadi, yakni segala informasi yang berkaitan dengan diri sendiri seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang diderita, hobi, cita-cita, dan lain sebagainya. 2. Private boundary atau batasan pribadi, yakni sebuah batasan yang dibuat oleh diri kita sendiri mengenai sejauh mana dan seberapa banyak informasi pribadi yang akan diberikan. Batasan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu batas personal, ini informasi yang disimpan atau dirahasiakan, dan batas kolektif, yakni informasi yang diberikan atau dibagikan kepada orang lain. Hal ini tergantung dari sifat hubungan kita dengan orang itu. Misalnya saja, nama sering ditempatkan sebagai informasi umum, tapi pada orang tertentu, misalnya orang asing, kadang kita tidak mau menyebutkan nama asli kita atau memilih memakai nama samaran. Usia juga sangat menentukan luas dan sempitnya batasan privasi. Anak-anak memiliki batasan privasi yang sempit dan makin meluas saat remaja hingga dewasa. Ketika sudah tua, batasan privasi ini kembali menyempit. Contohnya, informasi tentang dosa atau kesalahan yang pernah dibuat. Anak-anak biasanya masih bisa jujur menceritakannya. Ketika remaja bahkan dewasa, mereka cenderung akan menyimpannya karena banyak sekali pertimbangan. Tapi ketika sudah tua, mereka akan kembali terbuka dan tidak lagi terlalu mempermasalahkannya. 3. Control and ownership atau kendali dan kepemilikan informasi. Ini berkaitan dengan keputusan mengenai informasi pribadi. 4. Rule-based management system atau sistem manajemen berbasis aturan, atau pengaturan yang kita buat sendiri mengenai informasi pribadi itu, termasuk di dalamnya adalah pertimbangan mengenai sifat informasi. Sistem pengaturan informasi inilah yang menjadi fokus dalam teori ini, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan konsep kelima adalah manajemen dialektik atau dialektika pengelolaan informasi, yakni situasi yang dihadapi mengenai kepemilikan sebuah informasi. Apakah ia bisa, boleh, harus, atau terpaksa memberikannya, atau terpaksa menutupnya. Seperti sudah disinggung tadi, fokus teori ini adalah pada manajemen atau pengelolaan informasi pribadi kita. Nah, di sini ada 3 proses dalam pengelolaannya, yaitu yang disebut dengan privacy rule characteristic, boundary coordination, dan boundary turbulence. Proses pertama, privacy rule characteristic atau karakteristik pengaturan pribadi. Di sini terdapat ada 2 aspek, yaitu aspek pengembangan atau rule development dan aspek tambahan atau privacy rule attribute. Dalam aspek pengembangan, terdapat 5 kriteria yang dipertimbangkan, yaitu 1. Kriteria budaya, yakni pengembangan pengaturan privasi berdasarkan norma budaya yang kita pelajari. Misalnya, dalam budaya Indonesia, sedekat apapun hubungan seseorang, membicarakan seksualitas itu masih menjadi hal yang tabu.
sehingga orang cenderung untuk menyimpan informasi seperti pengalaman atau orientasi seksual untuk dirinya sendiri dan tidak menceritakannya pada orang lain. 2. Kriteria gender. Petronnya mengatakan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengungkapan privasi. Menyampaikan rahasia kepada sesama laki-laki atau sesama perempuan dianggap akan lebih mudah ketimbang antara laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. 3. Kriteria motivasi. Ini berkaitan dengan motivasi seseorang dalam menyampaikan informasi pribadi. Misalnya, seorang penjahat yang sudah tobat dan menjadi ustadz biasanya terbuka soal kejahatan apa saja yang pernah dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk memotivasi agar orang tidak mengikuti langkahnya. 4. Kriteria kontekstual. Ini berkaitan dengan konteks situasi dan tempat, mengenai kapan dan di mana orang bisa mengungkapkan informasi pribadinya, bahkan yang bersifat rahasia. Dalam tradisi Kristen misalnya, orang tidak akan ragu melakukan pengakuan dosa karena dilakukan di dalam gereja. Atau kepada dokter, kita akan membuka mengenai penyakit yang kita derita. Kemudian 5, kriteria rasio manfaat. Ini pertimbangan keuntungan dan kerugian jika kita membuka informasi pribadi itu kepada orang lain. Sementara dalam aspek atribut atau tambahan, berkaitan dengan cara belajar mengatur privasi. Nah, dari 5 kriteria di atas, seseorang belajar untuk mengatur informasi mana yang bisa diberikan dan tidak diberikan, juga kepada siapa bisa diberikan dan kepada siapa tidak boleh diberikan. Proses kedua adalah boundary coordination atau koordinasi batas, yakni bagaimana seseorang mengatur batas-batas informasi yang bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan sifat hubungannya. Nah, di sini orang akan mempertimbangkan 3 hal, yaitu 1. Boundary linkage atau keterkaitan batas. Misalnya, ketika kita bertemu dengan dokter, informasi mengenai penyakit yang kita rahasiakan pada orang lain tentu saja akan dibuka pada dokter itu. Selain untuk tujuan kesehatan, kita juga tahu bahwa dokter tidak akan membocorkan informasi itu kepada sembarangan orang. Kemudian 2 adalah boundary ownership right atau batas kepemilikan hak atas informasi. Ini adalah pengaturan antara kita dengan orang yang kita ajak bercerita. Misalnya kita akan menceritakan rahasia kita, asal teman kita berjanji tidak akan menceritakannya pada orang lain. Atau sebaliknya, dia yang akan bercerita dan kita berjanji tidak akan membocorkannya. 3. Boundary permeability, yakni pengaturan jumlah atau banyaknya informasi yang bisa diberikan pada orang lain. Misalnya, soal keluarga kita akan terbuka pada teman kita, tapi soal asmara mungkin kita akan membatasi. Ini juga disebut sebagai tebal atau tipisnya informasi. Dan terakhir, proses ketiga disebut sebagai boundary turbulence atau turbulensi batas, yakni guncangan yang diakibatkan karena pemberian informasi kepada seseorang lain. Jika terjadi sesuatu akibat karena pemberian informasi pada orang lain, kita belajar untuk mengatasinya di kemudian hari. Misalnya, kita pernah bercerita tentang sebuah rahasia kepada teman, tapi teman itu kemudian malah membocorkannya sehingga menjadi masalah. Kita akhirnya belajar untuk tidak lagi banyak bercerita kepadanya atau membatasi memberikan rahasia kepada orang yang tidak bisa kita percayai. Dari penjelasan di atas, teori ini memiliki 3 asumsi, yakni 1. Manusia adalah pembuat pilihan. Artinya, pilihan untuk menceritakan atau tidak menceritakan sebuah informasi kepada orang lain itu ada di tangan kita sendiri. 2. Manusia adalah pembuat peraturan dan mengikuti peraturan itu. Artinya, kita sendiri yang mengatur informasi apa yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dan 3. Pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada pertimbangan orang lain dan juga dirinya sendiri.
Ini berkaitan dengan sifat hubungan kita dengan orang itu. Kita akan memberikan informasi kepada seseorang jika kita yakin bahwa dia tidak akan menyalahgunakan informasi itu, atau dia sendiri yang berjanji tidak akan membocorkan. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pada intinya teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya pada orang lain dengan cara mengatur informasi mana yang bisa diberikan dan mana yang tidak bisa diberikan. Demikianlah teori kita kali ini, yaitu Communication Privacy Management. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada teori-teori berikutnya. Salam.